Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudariku, sahabat-sahabatku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bacakan kembali kitab Muqarrar At-Tauhid karya Asy-Syaikh Dr. Abdul Aziz Ibn Muhammad Abdul Latif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan pahala yang besar untuk beliau atas karyanya ini. Berikutnya beliau menuliskan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hendaknya ini menjadi keyakinan kita, terpatri pada diri kita, yaitu kita bersaksi dengan kesaksian yang tulus bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, kata Asy-Syaikh Dr. Abdul Aziz, makna syahadati an la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Makna syahadat la ilaha illallah adalah bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, yang benar untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Allah yang disembah, yang dituhankan, maka semua itu batil, salah, tidak benar. Yang benar Tuhan yang disembah, Tuhan yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadah, kemudian beliau melanjutkan, al-ibadah ya kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal a'mal. Ibadah itu definisinya, pengertiannya adalah segala apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diridhoinya berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, ini adalah makna ibadah. Jadi ibadah itu maknanya sangat luas sekali cakupannya. Jadi seluruh ucapan, perbuatan yang kita lakukan, jika itu mendatangkan cinta dan diridhoi Allah, maka itu adalah ibadah. Jadi apa saja perbuatan ucapan yang dicintai dan diridhoi Allah, maka itu adalah ibadah. Selanjutnya, anwa'u al-ibadah katsirah. Dan macam-macam ibadah itu banyak sekali. Jadi ibadah itu banyak macamnya, banyak ragamnya. Minha diantaranya ad-du'a, yaitu berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf, dan rasa takut yang ada pada diri kita, itu juga bisa bernilai ibadah kalau kita meletakkan rasa takut kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rasa takut itu kita termotivasi untuk beramal soleh, dan dengan rasa takut itu kita mengerem diri dari perbuatan maksiat dan mengerem diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut kepada Allah, Allah akan menimpakan akibatnya nanti. Akibat perbuatan dosa kita nanti Allah akan timpakan kepada kita siksa dan hukumannya. Wat tawakkul, dan juga tawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri kita, menyerahkan diri kita, memasrahkan segala urusan kepada Allah. Maka ini juga adalah ibadah. Wassalah, dan salat yang kita kerjakan, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzikr, dan juga zikir, itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa birrul walidain, dan juga berbakti kepada kedua orang tua, itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa ghairiha, dan macam-macam yang lainnya. Jadi banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan, kita lakukan di kehidupan dunia ini. Maka jangan sampai ya kita kemudian menyempitkan mana ibadah itu hanya pada satu dua ibadah saja. Tapi segala sesuatu, perbuatan dan ucapan dan juga yang berkaitan dengan hati kita, semua itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu ad-du'a qauluhu ta'ala, dan dalil tentang doa adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah berfirman, berkata, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan ijabah doa kalian. Masya Allah. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, berdoalah kepadaku, pasti aku akan ijabah untuk kalian. Doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita berdoa yang meminta sesuatu di dalam doa kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan mengijabah doa dan mengabulkan permohonan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Karena sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia tidak butuh kepada pertolongan dari Allah, dia tidak butuh kepada kemudahan-kemudahan dari Allah, dia bersandar pada dirinya sendiri, dia merasa sombong, dia merasa mampu dengan dirinya. Maka ini adalah orang-orang yang sombong, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang seperti ini, yang enggan untuk beribadah, yang tidak mau berdoa, menundukkan dirinya, ya, mengekspresikan kebutuhannya kepada Allah dengan doa, maka orang yang seperti ini yang tidak mau ya berdoa kepada Allah, maka maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Wa'iyadzubillah. Wa dalilul khauf qauluhu ta'ala, kemudian dalil tentang rasa takut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 175. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka, kepada siapapun ya. Tapi takutlah, kata Allah Subhanahu wa taala, kepadaku. Takutlah hanya kepadaku jika kalian memang orang-orang yang beriman. Allah Akbar. Jadi orang yang beriman rasa takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dalilu tawakkul qauluhu ta'ala, dalil tentang tawakal adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah ya hendaknya kalian itu bertawakal, memasrahkan segala urusan kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kalian memang orang-orang yang beriman. Ya, tawakal itu kita memasrahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tentu kita berikhtiar mengambil jalan-jalan sebab-sebab yang bisa kita tempuh sesuai kemampuan kita, kemudian kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawakal. Jadi tawakal itu amalan hati yang bergantung, yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan kesungguhan ikhtiar sesuai dengan kemampuan. Kemudian dalilus shalah qauluhu ta'ala, dalil salat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 31, wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Dan dirikanlah salat dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Ya waliyadzubillah. Karena orang kalau tidak mau salat, tidak mau sujud ruku kepada Allah, maka pasti dia akan jatuh pada sujud dan ruku kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jatuh pada kesyirikan. Waliyadzubillah. Kemudian dalil adzikr qauluhu ta'ala, dan dalil tentang zikir adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah, mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Wa dalilu birril walidain qauluhu ta'ala, dan dalil tentang berbakti kepada kedua orang tua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia
agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Subhanallah, agar berbakti kepada kedua orang tua. Kita lanjutkan berikutnya, kata Syekh Dr. Abdul Aziz, tasrifu jami' wa anwa'il ibadah lillahi wahdah la syarikalah. Faman sarafa tusrafu jami' wa anwa'il ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa kafir. Nah, seluruh macam-macam ibadah, ya apapun kalau itu disebut sebagai ibadah, maka hanya ditujukan, dipalingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah apa saja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada intervensi dari yang lain di dalam ibadah kita. Jadi kita bersihkan ibadah kita ini dari noda-noda kesyirikan. Jangan sampai ada unsur kesyirikan yang masuk di dalam ibadah kita. Karena barang siapa yang memalingkan, yang menunjukkan suatu ibadah kepada selain Allah, maka dia akan jatuh pada kekafiran, kepada kesyirikan. Waliyadzubillah. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 117, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Jadi siapa yang beribadah, ya, bersamaan dia ibadah kepada Allah, tapi bersama itu dia beribadah kepada selain Allah, jadi menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu bukan berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, bersamaan dengan itu dia juga ibadah kepada selain Allah. Ini namanya menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia berdoa kepada Allah, tapi di sisi lain dia juga berdoa kepada jin misalkan, kepada benda-benda yang dikeramatkan, kepada pohon yang dikeramatkan, kepada kuburan yang dikeramatkan, dan meminta-minta di situ, berdoa di situ. Maka ini adalah kesyirikan. Ya, dia beribadah kepada Allah, tetapi bersamaan dengan itu dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesyirikan. Jadi siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan yang lain, dengan sesembahan yang lain, yang itu tidak ada bukti nyata baginya, maka sesungguhnya hisabnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Jadi Allah mensifati orang yang berbuat kesyirikan dengan kekafiran. Waliyadzubillah. Maka harus hati-hati kita, ya. Kemudian kata beliau, khalaqallahu al-jinna wal insa li'ibadatihi wahdah. Dan Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Man abadallahu ta'ala haqqan fa sayajidu sa'adatan 'azima wa sururan kabiran wa hayatan thayyibah. Dan siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka dia akan mendapati kebahagiaan yang besar. Dia akan mendapati kegembiraan yang luar biasa dan akan mendapati kehidupan yang baik penuh berkah. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal soleh, ya, baik laki-laki maupun perempuan, dan ia adalah seorang yang beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pasti benar-benar kami berikan kepadanya kehidupan yang baik yang penuh berkah. Allahu Akbar. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yang dia mengerjakan amal soleh. Dan amal soleh yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang berikutnya makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Makna syahadat bersaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah.
yaitu tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atuhu fima amar. Kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu anhu naha wa zajar, dan kita meninggalkan, menjauhi perkara-perkara yang dilarang, yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu diibadahi dengan aturan yang sudah dikabarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh sesiapa saja di antara kita ketika beribadah kepada Allah kemudian mengambil jalan, mengambil contoh, mengambil tuntunan dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadahnya tertolak. Oleh karenanya syarat diterimanya ibadah itu adalah dua. Yang pertama yaitu ikhlas, beribadah hanya untuk Allah, dikerjakan ibadah itu. Yang kedua adalah ibadah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ittiba, kita mengikuti apa yang diperintahkan, ya, dituntunkan, dicontohkan, diteladankan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah tersebut. Ismu nabiyina, nama nabi kita adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, yaitu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi, ya, al-Qurashi, dari kabilah Hashim, ya, dari suku Quraisy. Fahuwa afdalul arabi nasaban sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi ini, ya, nasabnya ini nasab paling utama di kalangan Arab. Arsalallahu nabiyina Muhammad SAW ilan nas kafatan waftarada ta'atahu ala jami'in nas. Allah SWT mengutus Nabi kita Muhammad SAW ini kepada manusia seluruhnya dan mewajibkan atas seluruh manusia untuk taat kepada Nabi SAW. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 158, Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai sekalian manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian semuanya, ya, semua manusia. Kemudian berikutnya, Asya'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah al-Mukarramah wa da'a ila tauhid wa ibadatillahi wahda. Nabi SAW hidup di Mekah al-Mukarramah, dan Nabi SAW berdakwah mengajak manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma hajaru ilal Madinah al-Munawwarah. Kemudian ilal Madinah an-Nabawiyah, kemudian berhijrah, ya, dari Makkah ke Madinah. Wa amara bi baqiyati ahkamil Islam misli az-zakah wa shaum wal jihad wa ghairiha. Dan kemudian Nabi SAW memerintahkan, ya, agar kita melaksanakan hukum-hukum Islam yang belum terlaksana, ya. Ketika di Madinah, baru di sana kemudian berlaku hukum-hukum Islam, ya. Ya, sebelumnya itu di Mekah sudah berlaku sholat, ya, dan seterusnya. Kemudian ketika di Madinah hijrah, kemudian berlaku lagi hukum-hukum Islam yang lain atau syariat Islam yang lain yang ditegakkan seperti zakat, puasa, jihad, dan yang lainnya. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, dan Nabi SAW itu wafat di Madinah, wa umruhu salasu wa situna sana, ketika usia beliau 63 tahun. Jadi Nabi SAW itu wafat di usia 63 tahun. Man khalafa amra Nabi SAW fahuwa mustahiqun lil adzabil alim. Waliyadzubillah. Jadi siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW, ya, siapa yang melanggar, yang tidak mengikuti Nabi SAW, menyelisihi sunnah-sunnah Nabi SAW, menyelisihi tuntunan dan ajaran Nabi SAW, maka ia berhak mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya merasa takut, ya, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW, orang-orang yang menyelisihi syariat tuntunan Nabi SAW, takut akan menimpa mereka, ya, suatu cobaan atau menimpa mereka azab yang pedih. Waliyadzubillah.
Selanjutnya man ata'an Nabi SAW fasayanalu sa'ada al-kamilah wal fawz al-kabir. Dan siapa yang taat kepada Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dan akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 132, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, ya, taatlah kepada Allah dan Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Dan juga firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian taat, ya, mentaati Rasulullah SAW, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang berada dalam lingkaran hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu menapaki tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya, yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang selalu menghidupkan ajaran Nabi SAW, maka orang yang seperti ini akan selalu mendapatkan liputan hidayah, ya, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Nah, inilah saudara-saudariku, sahabat-sahabatku kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini tentang makna syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin semangat di dalam mengkaji, mempelajari agama Islam, ya, dan kemudian juga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dan kemudian juga kita menyebarkannya, ya, agar tersampaikan kepada seluruh umat manusia. Demikian, barakallahu fikum jami'an, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.